Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Di sini kita akan bahas mengenai review, unboxing, tips, trik, serta tutorial berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan coba mengulas, tapi bukan mengulas sih, ini lebih ke share pengalaman penggunaan dari Asus ZenBook Duo selama 6 bulan ke belakang. Kalau kalian cari full reviewnya mungkin banyak banget udah bahas di luar sana ya, di YouTube kalian bisa cari dari reviewer lain. Di sini saya akan lebih ke kelebihan, kekurangan secara real penggunaan saya 6 bulan ke belakang. Oke, jadi gitu aja. Tapi mohon maaf kalau misalnya mungkin nanti akan ada sedikit suara-suara bangunan ya. Soalnya tetangga sebelah itu lagi bangun. Udah ada seminggu yang lalu tuh dia gitu terus. Jadi kayak nyari kesempatan tuh kapan gitu. Nah kayak gini. Nanti kita coba tutupin pakai lagu deh atau musik ya. Ah, motor lagi. Udah pokoknya langsung aja. Let's check this out. Oke, jadi pertama-tama di sini akan menjelaskan bahwa saya akan coba menjabarkan, menyebutkan dari kelebihan dulu baru kekurangannya. Kalau kalian mungkin punya pendapat lain, silahkan berikan di kolom komentar di bawah ya. Di sini hanya kurang lebih dari pendapat saya pribadi. Oke, langsung aja ke kelebihan yang pertama, yakni dari sisi desainnya. Udah jelas ya, untuk seri ZenBook itu kelihatan ciri khas banget kalau dia tuh elegan. Dari materialnya juga dia nggak main-main ya, dia ada berbahan metalnya juga, walaupun masih ada yang beberapa dari bahan plastik. Untuk bagian back covernya, dia ada brush metal, terus ada tulisan Asus di bagian rada ke pinggir. Jadi kayak ngebedain banget lah dari yang biasanya di tengah, ini ke pinggir, jadi kelihatan lah kelasnya. Itu kelebihan yang pertama. Mungkin cukup segitu aja sih. Lanjut kelebihan yang kedua, yakni dari sisi performanya. Performanya ini cukup gahar ya, dalam artian untuk kelas ultrabook, bukan laptop gaming, beda jangan disamain nih. Untuk si Asus ZenBook Duo ini dia ada beberapa SKU ya, varian ini yang saya punya ini adalah varian tertingginya, yakni dengan i7 10 Gen, kemudian juga RAM 16GB dan juga SSD sebesar 1TB. Untuk VGA-nya dia menggunakan MX250. Overall, secara garis besar, ini sudah sangat mumpuni di sektor ultrabook. Untuk harganya waktu itu saya beli di harga 22 jutaan. Ya, mungkin sekarang udah rada turun atau malah mungkin naik gara-gara corona, saya nggak tahu. Silahkan cek aja. Nanti saya coba kasih linknya di deskripsi di bawah. Untuk gambarannya aja, saya udah coba menggunakan Cinebench R15 untuk CPU-nya, dia dapat 500-600 CB. Ini udah cukup golongan bagus banget buat kalangan di ultrabook ya. Kalau kalian cuma untuk ketik-ketik, apalagi untuk Word, Office, segala macamnya, ini udah. Nah, walaupun saya bukan tipe gaming, tipe gamer, tapi saya coba menjalankan si laptop Asus ZenBook Duo ini untuk menjalankan GTA 5. GTA 5 di settingan Full HD dengan resolusi tengah, dia dapat di sekitar 60-70 FPS. Itu udah playable banget nggak sih? Kemudian lanjut ke Assassin's Creed Unity di settingan medium juga, dia dapat di 40 FPS, 40 ya sekitar 40-50 FPS lah. Itu udah enak banget. Itu kelebihannya ya. Itu performa itu merupakan kelebihan nih, karena untuk di range harganya ini udah oke banget. Kemudian lanjutnya adalah dari segi baterai. Baterainya saya kira karena dia ada dua layar itu kelebihan nanti selanjutnya. Saya coba baterainya dulu. Jadi untuk baterainya sangat awet. Saya kira walaupun dia itu punya dua layar Full HD ya, yang bawahnya juga Full HD, cuman dipotong tengah, itu keren ya, rada-rada boros. Ternyata enggak. Dia itu bisa bertahan cukup lama. Waktu saya coba untuk menonton Jumanji 2019, itu durasinya 2 jam. Saya set untuk brightness-nya di tengah, terus kemudian volumenya juga tengah, itu streaming menggunakan WiFi, itu masih sisa 40% ya, dari 100 ke 40-41% itu masih ada sisa. Jadi bisa nonton film ya setengah film lagi masih bisa lah. Itu gambarnya cukup hemat sih. Tapi kalau misalnya kalian coba brightness-nya turunin paling rendah, terus habis itu layar keduanya dimatiin, mungkin bisa lebih hemat lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada kelebihannya dari sisi layarnya. Ini menjadi pamungkas dari ZenBook Duo. Inilah mengapa saya beli si Asus ZenBook Duo. Asus ZenBook Duo ini punya dua layar. Untuk layar yang utamanya, dia tuh dengan resolusi Full HD sudah 100% sRGB. 14 inch, jadi kalau buat content creation ini udah sangat mumpuni banget. Nggak, ya bener-bener oke lah. Kemudian ditambah lagi di layar bawahnya ini ScreenPad Plus namanya. Ini bener-bener menunjang banget yang namanya multitasking. Saya coba misalkan untuk edit video katakanlah, untuk timeline-nya bisa ditaruh di bawah, kemudian untuk previewnya jadi lebih gede. Atau misalkan kalian pengen menggunakannya untuk
contekan, bukan contekan, maksudnya jurnal ditaruh di bawah, terus Word-nya kalian taruh atas, jadi tinggal copy paste-nya, nggak perlu alt-tab lagi. Buat saya pribadi, untuk di mahasiswa akhir, itu sering lah ya untuk coba ngelihat jurnal-jurnal atau lagi searching web di browser, tapi juga lagi pengen ngetik di Word. Terus kadang-kadang suka alt-tab gitu kan, rada repot. Nah, kalau ini enggak, ini langsung kelihatan serasa kayak punya dua layar. Atau mungkin kalian yang misalkan coding, yang suka ngoding untuk programmer, ini enak banget. Tinggal misalkan kalian buka Stack Overflow, itu kalian taruh di bawah, terus nanti IDE-nya atau program coding kalian tuh dari atas, jadi nggak perlu alt-tab ya. Intinya ini multitaskingnya enak banget, dan lagi ditambah dia sudah touchscreen, plus dia punya free itu pen stylus. Sayangnya memang touchscreen cuma di bagian bawah ya, tapi udah lumayan lah. Oke, kalau misalnya pengen gambar-gambar itu udah bisa di bagian bawahnya sini. Layarnya juga ini bukan gimmick loh ya. Waktu awal-awal mungkin saya kira ini gimmick, tapi ternyata enggak, ini bener-bener kepake banget buat multitasking intinya. Kemudian untuk fitur-fitur lain mungkin standar ya, sama dengan jajaran Ultrabook lainnya seperti misalkan Windows Hello. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Kalau zaman dulu kan masih ada yang pakai sidik jari, ini nggak usah pakai sidik jari, dibuka aja muka kita langsung scan, cepet banget. Oke, setelah tadi jelasin kelebihannya, sekarang kita akan coba kekurangannya. Kira-kira apa aja sih kekurangan, apakah itu fatal atau tidak, dan menjadi pertimbangan atau tidak jika misalkan kalian pengen beli si Asus ZenBook 2 ini. Yang pertama adalah dari sisi ergonomisnya. Jadi kalau kalian lihat pertama kali, itu si keyboardnya itu berada di bawah banget. Jadi untuk biasanya kan laptop itu gunanya di bagian bawah gini ya. Kalau ditaruh di paha, terus kalau mau ngetik tuh rada-rada susah karena dia nggak ada bantalannya itu langsung keyboard, dan jadi suka rada-rada kecil-kecil gitu. Overall sebenarnya di awal itu bener-bener nggak nyaman, jadi bener-bener harus di meja pun juga nggak nyaman karena nggak ada tadahannya. Tapi lama-kelamaan bakalan terbiasa, serius. Saya udah pakai 6 bulan ini, malah kadang-kadang kalau pakai laptop yang biasa tuh malah ke bawah gini, terus kan karena dia mousepad itu ada di sebelah kanan, jadi kebiasaannya jadi megang touchpad itu di sebelah kanan gitu loh. Kalau pakai laptop lain malah jadi kikuk. Ya itu keterbiasaan sih, nggak bisa dibilang kekurangan juga. Kemudian lanjut untuk kekurangan selanjutnya adalah dari sisi kipasnya. Entah mengapa ya, jadi si Asus ZenBook 2 ini naruh kipasnya itu ada di sini nih, di bagian dekat layarnya. Otomatis kalau misalkan dia lagi panas-panasnya itu bakalan kena layar kan. Ya untuk saya pribadi tidak tahu ya apakah ini akan berbahaya atau tidak buat si LCD-nya ini. Tapi overall sampai 6 bulan ini belum ada masalah sih, karena penggunaan saya pun terbilang cukup berat ya. Kadang-kadang multimedianya itu cukup banyak, bukan multimedia, seperti rendering ya. Ada Premiere, ada After Effects, dan juga Illustrator itu nyala barengan, sampai kipasnya itu nyala. Ini kipasnya lumayan kenceng suaranya loh, serius. Kalau bener-bener lagi full load, itu panas di bagian sininya, terus sama dia berisik. Serius, nggak bohong. Ini mungkin kelemahan yang saya nggak tahu nih apakah bisa bertahan atau nggak. Tapi overall sama 6 bulan nggak apa-apa, dan moga-moga memang sudah dipertimbangkan oleh pihak Asusnya kalau ini ya nggak apa-apa. Selanjutnya kekurangan adalah dari segi port. Sebenarnya nih portnya itu udah lengkap banget ya, dari sisi kanan dan kiri itu udah oke. Cuman kalau memang tadi di awal dia dikatakan cukup bagus untuk content creation karena udah bisa multitaskingnya bagus, layarnya udah jernih. Tapi mengapa untuk micro SD yang dikasih ini loh, buat slotnya itu micro SD, kenapa nggak full size SD card gitu loh? Karena jujur sampai sekarang kan kebanyakan kamera juga kita makainya SD card yang besar kan, bukan pakai yang micro. Itu cukup kekurangan sih. Plus kalau misalnya kalian mungkin lagi di jurusannya butuh port LAN, nah itu rada-rada susah. Jujur saya kan lagi mahasiswa akhir, dan kadang-kadang ada praktikum yang menggunakan port LAN yang RJ45 itu. Nah ini nggak ada, jadi harus pakai tambahan. Gitu aja sih. Oh, sama satu lagi portnya yang kurang. Dia belum Thunderbolt. Dalam artian dengan harga segini, kalau kita lihat brand sebelah, itu ada yang udah Thunderbolt loh. Ini Type-C-nya dia belum Thunderbolt. Dan kekurangan terakhir sebenarnya bisa dibilang dia deketan sama kelebihan yang di awal. Kelebihan di awal kan dia punya desain yang elegan banget nih, khas ZenBook. Cuma kekurangannya dia lumayan tebel. Ya nggak bisa dibilang tebel ya, ini termasuknya tipis banget. Cuman kalau dibandingkan dengan seri ZenBook lain dan juga kompetitor Ultrabook lainnya, ini termasuknya tebel. Dia berat itu sekitar 1,5 kilo, dan menurut saya sih ini setara kayak laptop standar lah. Nggak bisa dibilang tebel juga, ini udah compact banget sih, apalagi kan bezelnya juga udah tipis. Tapi lebih tebal dibandingkan dengan Asus ZenBook yang sebelum-sebelumnya. Mungkin karena layar jalan di tengah sini ya, jadinya dia harus ada space tambahan.
Mungkin gitu aja sih buat pengalaman pribadi dari si Asus ZenBook Duo. Misalkan kalian punya kira-kira pengalaman lain atau ada salah dari ucapan saya, sebenarnya nggak kayak gini loh, nggak gini, silahkan berikan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.